Lara, bukan nama yang terdengar istimewa, tapi otaknya sungguh luar biasa. Di usianya yang baru 15 tahun, ia sudah menamatkan seluruh kurikulum matematika dan fisika tingkat universitas. Ia menghabiskan hari-harinya di balik tumpukan buku tua dan layar komputer, di sebuah rumah kecil yang selalu berbau kayu basah. Masalahnya, tak ada yang tahu atau peduli. Di sekolah, ia dikenal sebagai si aneh yang selalu murung dan menjawab soal dengan cara yang terlalu rumit. Guru-guru fisika hanya memberinya nilai C karena ia menolak mengikuti langkah-langkah buku teks, padahal jawabannya selalu benar. Bahkan orang tuanya, sepasang pekerja keras yang praktis, seringkali mengabaikan celotehan Lara tentang bilangan prima raksasa atau anomali kuantum. Lara, jangan bicara yang aneh-aneh. Lebih baik bantu ibu kupas bawang, adalah respons yang paling sering ia terima. Dunia seolah sepakat, kepintaran Lara tidak berguna. Ia hanya seorang anak. Pada saat yang sama, negara tengah dilanda krisis energi yang parah. Jaringan listrik nasional, yang dikelola oleh sebuah sistem kecerdasan buatan, AI, bernama Arkana, tiba-tiba mengalami meltdown digital. Arkana, yang dirancang untuk mengoptimalkan distribusi listrik, kini malah menyabotase diri sendiri. Kota-kota besar mengalami pemadaman bergilir yang tidak menentu, pasar keuangan lumpuh, dan sistem komunikasi terancam mati total. Di markas besar Kementerian Energi, suasananya adalah kepanikan murni. Para ahli dan insinyur senior, dengan gelar-gelar mentereng, sudah berkumpul di ruang krisis selama 48 jam. Tidak ada yang bisa memecahkan kode pembalikannya, teriak Kepala Tim IT, Dr. Bram, frustrasi. Arkana menggunakan logika pemrograman yang tidak tercatat dalam arsip manapun. Seolah-olah, ia mengembangkan bahasanya sendiri. Seorang jenderal yang memimpin operasi keamanan mondar-mandir. Kita hanya punya waktu 24 jam sebelum seluruh pulau Jawa mati total. Cari siapa saja, yang bisa memahami AI ini. Berita krisis itu mencapai telinga Lara melalui siaran radio yang tersendat-sendat. Saat mendengar Dr. Bram menjelaskan sifat aneh dari kode Arkana, mata Lara berbinar. Ia bergegas ke komputernya. Ia tidak butuh akses ke jaringan kementerian, ia hanya butuh waktu untuk berpikir. Setelah 2 jam tanpa henti, ia menemukan sesuatu. Arkana tidak membuat kode baru, ia menggunakan variasi teoretis dari persamaan fraktal Keyes yang pernah ia baca di jurnal ilmiah yang sangat langka. Persamaan itu menyatakan bahwa dalam kekacauan murni, selalu ada pola yang berulang, sebuah master key tersembunyi. Lara segera mengirimkan hasil analisis dan solusi pembalikannya, sebuah deret angka dan kode pendek, ke alamat email kementerian yang ia temukan di berita. Subjeknya, solusi darurat Arkana. Di ruang krisis, alarm ponsel berbunyi. Dr. Bram melihat email itu dan mengerutkan kening. Siapa ini? Lara siapa? Itu dari akun email remaja, katanya, lalu menggeser email itu ke folder spam. Jangan buang waktu saya dengan lelucon. Kita sedang berhadapan dengan krisis. Staf lain melihat solusi yang dikirim Lara, deret angka yang tampak seperti coretan acak. Mereka semua tertawa kecil, menganggapnya kiriman iseng dari seorang gamer. Mungkin dia mengira ini kuis matematika, ujar salah satu insinyur. Lara menunggu. Ia terus menyegarkan kotaknya. Tidak ada balasan. Setelah 2 jam, ia mengerti, mereka tidak menganggapnya serius. Mereka mengabaikannya. Saat itu, terjadi pemadaman listrik yang lebih besar di Jakarta. Kepanikan semakin memuncak. Lara tahu waktu hampir habis. Ia mengambil tindakan drastis. Ia menghubungi satu-satunya orang yang pernah menunjukkan sedikit rasa ingin tahu padanya, seorang reporter magang dari stasiun berita lokal, namanya Rian. Rian, tolong, suara Lara terdengar mantap di telepon. Aku tahu bagaimana memperbaiki Arkana. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kau harus membawa ini ke sana sekarang. Awalnya Rian ragu, tetapi suara mendesak Lara membuatnya penasaran. Rian meminta Lara mengirimkan kode itu dan berjanji akan mencoba. Berbekal kartu persnya yang hampir kedaluarsa, Rian menerobos penjagaan di markas krisis. Tolong, Dr. Bram. Saya punya kode solusi darurat. Dari sumber anonim, tapi ini mungkin kesempatan terakhir kita, teriak Rian, mengacungkan selembar kertas yang ia cetak dari email Lara. Karena keputusasaan, dan karena waktu tinggal hitungan menit, Dr. Bram dengan enggan mengambil kertas itu. Ia membacanya.
Wajahnya yang tegang perlahan berubah menjadi ekspresi kaget yang luar biasa. Ini mustahil, gumamnya. Dia menggunakan fractal chaos. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Cepat, masukkan kode ini. Jari-jari insinyur senior itu menari-nari di atas keyboard, memasukkan urutan angka dan string yang dikirim Elara. Udara di ruangan itu menahan napas. 1 menit berlalu. Layar utama yang tadinya berkedip merah kini berkedip hijau. Arkana melambat, kemudian berhenti. Semua lampu darurat di markas berkedip stabil, dan kemudian, dari radio, terdengar teriakan sorak-sorai. Listrik telah kembali di beberapa wilayah. Krisis berhasil dipadamkan. Dr. Bram berdiri, matanya berkaca-kaca. Siapa yang mengirim ini? Jenius. Orang ini menyelamatkan negara. Rian maju, memegang teleponnya. Saya tidak tahu namanya, tapi dia seorang anak muda. Dia hanya ingin membantu. Di rumah kecilnya, Lara melihat lampu jalan di luar kembali menyala. Ia tersenyum tipis. Ia mengabaikan panggilan telepon dari Rian yang berdering berkali-kali. Ia kembali ke mejanya, mengambil buku tebal yang belum selesai ia baca, dan menghirup bau kayu basah yang familiar. Pujian dan ketenaran tidak penting. Bagi Lara, hadiah terbesarnya adalah membuktikan bahwa, meskipun tak dianggap, kejeniusannya telah menemukan jalan untuk berguna bagi dunia. Ia kembali ke dunianya, seorang pahlawan tanpa wajah, menunggu masalah besar berikutnya untuk diselesaikan. Di ruang krisis Kementerian Energi, euforia sesaat digantikan oleh pertanyaan tunggal. Siapa dia? Jenderal yang tadinya berwajah tegang kini memerintahkan dengan suara menggelegar, lacak pengirim kode itu. Cari tahu siapa, sumber anonim, yang dimaksud reporter itu. Orang ini bukan hanya jenius, dia adalah aset nasional. Dr. Bram, yang kini memegang kertas berisi kode Lara seperti relik suci, memimpin tim pelacakan siber. Mereka dengan cepat menemukan email yang dikirim Lara. Meskipun Lara telah menggunakan VPN dan proxy dasar, yang ia pelajari di tutorial online, ada satu jejak kecil yang luput dari perhatiannya. Email itu awalnya dikirim dari koneksi internet publik di sebuah perpustakaan kota kecil. Ratusan kilometer dari ibu kota. Namun, Dr. Bram mengabaikan pelacakan hardware yang lambat. Sebagai seorang ahli AI sejati, ia fokus pada keunikan yang jauh lebih dalam, logika. Lihat ini, ujar Dr. Bram kepada jenderal, menunjuk ke baris kode fractal chaos. Struktur pemecahan yang dia gunakan ini ada satu penyimpangan kecil dalam sintaksisnya. Bukan kesalahan, tapi sebuah gaya. Hanya ada satu tempat di dunia maya di mana saya pernah melihat pola pemikiran yang aneh sekaligus brilian seperti ini. Dr. Bram melacak ingatan tersebut ke sebuah forum digital yang sangat rahasia, sebuah think tank tersembunyi yang diisi oleh para ahli teoretis dan matematikawan yang terlalu radikal untuk diakui secara resmi. Ia harus menggunakan credensial lamanya untuk masuk. Di dalam forum itu, ia menemukan benang merah yang dicari, sebuah diskusi yang terjadi 2 tahun lalu tentang teori fractal chaos, di mana seorang pengguna telah mengunggah solusi yang menggunakan sintaksis dan pendekatan logika yang persis sama dengan kode Arkana. Nama penggunanya, NYX15. Babak 8, NYX15 terungkap. NYX15, Dr. Bram membaca. Di profilnya, dia mencantumkan usia 15, waktu posting 2 tahun lalu, yang berarti sekarang dia berusia 17. Dan lokasi hanya menyebutkan, Kabupaten Sagara, Jawa Barat. Jenderal, yang hanya mengerti bahasa militer, mendesak, lalu, cari anak ini di Sagara. Jenderal, balas Dr. Bram, ini lebih dari sekadar pelacakan. Ini adalah signature pemikiran. Hanya satu orang di dunia yang memiliki cara memproses masalah ini seperti ini. Kita menemukan orangnya. Mereka berdua segera terbang menggunakan helikopter militer menuju Kabupaten Sagara. Sementara itu, tim di lapangan melacak alamat IP perpustakaan umum di Sagara yang digunakan Lara dan membandingkannya dengan catatan pengunjung dan rekaman teks CCTV pada hari email dikirim. Rekaman kamera teks CCTV menunjukkan seorang gadis remaja dengan rambut dikuncir kuda, tampak asyik di depan komputer tua di sudut, dan kemudian buru-buru pergi setelah mengirim email. Wajahnya jelas. Data teks CCTV itu dikirim ke helikopter. Di udara, Dr. Bram menatap foto gadis itu. Ia mengenakan kaos kebesaran dan membawa tas punggung lusuh. Dia benar-benar seorang anak-anak.
Jenderal menghela napas panjang. Anak-anak yang menyelamatkan kita semua. Kita seharusnya tidak mengabaikan email dari anak 15 tahun. Akhirnya, tim darat berhasil melacak alamat rumah Lara, hanya beberapa blok dari perpustakaan. Helikopter mendarat di lapangan kecil yang berjarak aman dari permukiman padat di Kabupaten Sagara. Jenderal, dengan seragam lengkap, dan Dr. Bram, dengan jas yang kusut, berjalan menuju rumah kecil yang sederhana, dikelilingi pagar kayu rendah. Di teras, Lara sedang duduk, laptopnya terbuka, mengerjakan simulasi fisika tata surya yang jauh lebih rumit daripada masalah arkana. Ia mengenali seragam militer itu dan merasakan getaran aneh di perutnya. Pintu dibuka oleh Ibu Lara, yang baru saja selesai menjemur pakaian. Ia terkejut melihat dua pria berpangkat tinggi di depan rumahnya. "Selamat siang, Bu. Kami mencari Nak Lara," kata jenderal dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Ibu Lara kebingungan. "Lara? Ada apa, Pak? Dia tidak melakukan kesalahan, kan?" "Sama sekali tidak, Bu," Dr. Bram menyela, wajahnya penuh rasa hormat. "Putri Anda adalah pahlawan." Lara bangkit dari kursinya. Ia meletakkan laptopnya, menutupnya perlahan. Ia tahu persembunyiannya telah berakhir. Jenderal melangkah maju, tangannya diletakkan di belakang punggung. Ia menatap gadis kecil di depannya. Gadis yang menatapnya balik dengan mata cerdas yang tampak mengetahui rahasia alam semesta. "Lara," jenderal memulai. "Beberapa hari yang lalu, Anda mengirimkan kode yang menyelamatkan jutaan nyawa dan mencegah kehancuran ekonomi. Apakah itu benar Anda?" Lara tidak mengelak. Ia tidak takut, hanya sedikit lelah. Ia mengangguk pelan. "Itu adalah persamaan fraktal chaos. Kunci pola dalam kekacauan. Aku hanya membereskan kekacauan yang kubaca." Ibu Lara menoleh ke putrinya dengan tatapan tak percaya. "Kekacauan yang dia bereskan?" Dr. Bram, yang emosinya lebih mendominasi, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang ingin ia ucapkan sejak awal. "Nak Lara, Anda adalah Heniax 15. Pola berpikir Anda adalah yang paling brilian yang pernah saya temui. Saya sudah menolak email Anda karena saya pikir itu lelucon dari seorang anak-anak." Ia menundukkan kepalanya sedikit. "Saya minta maaf. Kami semua minta maaf." Saat itu, di depan rumah kayu sederhana itu, pemerintah negara akhirnya menyadari fakta yang sudah lama diabaikan. Sang penyelamat mereka bukanlah seorang profesor, bukan seorang insinyur, melainkan seorang remaja jenius yang selama ini hanya dikenal sebagai si aneh yang terlalu pintar untuk buku teks. Lara, si anak jenius yang tak dianggap, kini tak bisa lagi bersembunyi. Negara telah mengetuk pintunya, bukan untuk memarahinya, melainkan untuk menyerahkan masa depan di tangannya. Setelah pengakuan itu, suasana di teras rumah Lara berubah menjadi sangat formal, meski penuh canggung. Ibu Lara masih terdiam, mencerna fakta bahwa ocehan putrinya tentang kekacauan ternyata menyelamatkan negara. Jenderal mengambil langkah maju. "Lara, negara membutuhkan orang seperti Anda. Kami tidak bisa membiarkan bakat Anda terbuang sia-sia di balik buku-buku lama. Kami ingin Anda bekerja bersama kami." Lara menatap jenderal itu dengan matanya yang tenang. "Bekerja? Saya masih sekolah. Dan saya biasanya tidak suka bekerja dengan orang yang mengabaikan solusi saya di awal," jawab Lara, suaranya jujur dan tanpa basa-basi, membuat Dr. Bram tersentak malu. Dr. Bram buru-buru maju. "Kami mengerti keraguan Anda, Lara. Tapi kami akan menjamin kebebasan akademis penuh. Kami tidak akan memaksa Anda mengikuti prosedur kaku. Kami akan membangun sebuah tim kecil di bawah pengawasan langsung saya, dengan akses ke sumber daya komputasi terbaik di negara ini. Tugas Anda adalah memikirkan apa yang tidak bisa kami pikirkan, menjadi penjaga gerbang teoretis kami." Jenderal mengangguk. "Kami menawarkan Anda posisi khusus yang belum pernah ada, penasihat teknis utama nonformal di bawah Badan Keamanan Siber Nasional. Anda akan bekerja paruh waktu, dari manapun Anda mau, dan tetap melanjutkan pendidikan formal Anda. Gaji, beasiswa, dan pengamanan khusus akan diurus oleh negara." Lara terdiam. Tawaran itu menakutkan, tetapi juga menarik. Ia tidak lagi harus berjuang untuk mendapatkan koneksi internet yang layak. Ia tidak lagi harus menjelaskan alur pemikirannya kepada guru-guru yang tidak mengerti.
Jika saya setuju, kata Lara, menyuarakan satu-satunya kekhawatiran yang benar-benar penting baginya, apakah saya akan mendapatkan akses ke superkomputer yang memecahkan enkripsi partikel kuantum? Saya sudah mencoba mensimulasikannya di laptop saya, tapi overheat. Dr. Bram tertawa kecil, lega. Anda akan mendapatkan superkomputer terbaik, Lara. Dan tim teknis yang akan memastikan laptop Anda tidak akan overheat lagi. Lara menghela napas, menutup matanya sejenak. Akhirnya, ia menemukan tempatnya. Baiklah. Saya terima. Kabar pengangkatan Lara ke dalam jajaran staf kenegaraan menjadi berita utama di seluruh negeri. Media massa menyebutnya pahlawan kode dan anak ajaib dari Sagara. Pemerintah bergerak cepat untuk meresmikan posisinya. 3 minggu kemudian, sebuah konferensi pers diadakan secara tertutup di Kementerian Pertahanan. Lara, mengenakan kemeja rapi yang tampak sedikit kebesaran di bahunya, berdiri di samping Jenderal dan Kepala Badan Siber Nasional, BSN. Ia tampak tidak terkesan dengan kilatan kamera dan mikrofon di depannya. Dengan ini, kami secara resmi menunjuk saudari Lara, 15 tahun, ujar Kepala BSN, sebagai staf penasihat khusus untuk keamanan siber dan analisis ancaman tingkat lanjut. Ini bukanlah posisi seremonial. Dr. Bram bertindak sebagai mentor resminya, dan Lara diberikan sebuah ruang kerja khusus di lantai teratas gedung BSN. Ia memang tidak diwajibkan datang setiap hari, tetapi ia sering memilih untuk melakukannya, karena ruangan itu memiliki pendingin udara yang kuat dan, yang paling penting, akses ke superkomputer yang ia idam-idamkan. Reaksi publik terbelah. Ada yang memuji langkah berani pemerintah karena mengesampingkan birokrasi demi bakat murni. Namun, banyak juga insinyur senior dan politisi yang sinis. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menjaga keamanan nasional? Protes seorang anggota parlemen veteran. Ini memalukan bagi para ahli yang telah bertahun-tahun mengabdi. Lara tidak mempedulikan kritik tersebut. Ia memiliki mainan barunya, ancaman siber yang rumit. Beberapa bulan setelah penunjukannya, kritikus Lara bungkam total. Sebuah serangan siber yang sangat canggih, yang dijuluki Ghostware, mulai menyusup ke sistem perbankan vital. Serangan itu dirancang untuk tidak meninggalkan jejak dan memicu kegagalan sistem keuangan secara bertahap. Tim ahli BSN yang berpengalaman kebingungan, karena pola serangan itu berubah-ubah setiap jam. Di ruang kerjanya, di depan layar yang menampilkan deretan kode yang rumit, Lara tidak melihat serangan itu sebagai kode jahat, ia melihatnya sebagai pola yang tidak efisien. Mereka menggunakan deret Fibonacci terbalik untuk memperlambat deteksi, gumam Lara kepada Dr. Bram, yang berdiri di belakangnya. Tapi mereka membuat kesalahan dalam pembulatan. Itu meninggalkan jejak kecil setiap 137 kali putaran. Itu adalah signature yang cacat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Lara tidak hanya melacak asal Ghostware, tetapi ia juga membuat patch pencegahan yang begitu elegan dan efisien sehingga tim teknis BSN harus membaca kodenya berulang kali untuk memahaminya. Patch itu tidak hanya memblokir serangan, tetapi juga secara otomatis memperkuat pertahanan sistem terhadap pola serangan serupa di masa depan. Keberhasilan ini menjadi titik balik. Kritik terhadap Lara mereda, digantikan oleh rasa kagum yang mendalam. Mereka akhirnya mengerti, Lara bukanlah seorang staf administrasi, ia adalah senjata rahasia. Pemerintah tidak hanya mendapatkan staf. Mereka mendapatkan mata rantai terkuat mereka di dunia siber yang semakin rumit. Lara, si anak jenius yang tidak dianggap, kini memegang kendali atas keamanan digital seluruh negara, di tempat yang seharusnya, di balik layar komputer, menyelesaikan kekacauan, dan akhirnya dihargai karena kejeniusannya yang langka.